Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin kiram, para masyayikh, jamaah Al-Jabar yang amat saya hormati sekaligus Allah muliakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama bersujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam kesempatan ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kehidupan kita semua. Maka dengan rasa syukur inilah kita hantarkan dengan perbuatan dan perilaku kita sesuai dengan amanah dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabiullah Habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya sampai ke kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat kelak yaumil qiyamah. Semoga kita bisa raih bersama di dalam pengabdian yang sesungguhnya, mengikuti contoh yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang amat mulia ini, saya hantarkan salam silaturahim. Dan ini saya melihat saudara seperjuangan acara pada siang hari ini, alhamdulillah diwakili oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama juga pada hadir. Ketua MWC beserta jajaran Rois Suriah Kecamatan Rancaikek beserta Fatayat dan Muslimat beserta hadirin rahimakumullah. Semoga kehadiran kita di masjid yang megah ini Allah menghantarkan kita dengan penuh kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Al-Jabar rahimakumullah, ada konsep yang tiga yang ingin saya hantarkan pada siang hari ini, yaitu apa arti hidup kita ini. Yang kedua, mau di mana, mau dibawa kemana hidup ini. Dan yang terakhir, apa tujuan hidup di akhir ini. Tiga konteks inilah yang akan saya hantarkan. Dalam mukadimah, saya mengatakan dan saya membacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam konteks Islam, hidup ini ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, amanah.
Yang namanya amanah inilah adalah merupakan salah satu titipan dari Allah. Lantas apa yang menjadi titipan dari Allah untuk kita semua selaku hambanya? Yang kedua adalah ujian dan kesempatan beramal. Ketika kita bisa mengamalkan, ketika kita bisa melaksanakan amanah dari Allah, lantas apa yang akan kita perbuat pada saat ini? Kita bisa melaksanakan amaliyah. Pada saat ini kita bisa mengejar amanah dari Allah, yakni menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah. Ini merupakan konsekuensi kehidupan kita. Maka Allah akan menguji dan memberikan ujian kepada kita apa yang hendak kita lakukan setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah waktu untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan makna iyya'budun ini, yakni untuk beribadah, mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Karena kenapa? Karena kita sewaktu sebelum lahir ke muka bumi ini, ruh kita telah perjanjian dengan Allah. Apa yang menjadi perjanjian kita di hadapan Allah? Yakni akan melaksanakan perintah Allah, yakni akan melaksanakan apa yang Allah larang, yakni apa yang Allah harus kita lakukan. Maka inilah arti sebuah kehidupan kita di muka bumi ini. Sejujurnya bahwa kita hidup ini sudah tidak lama lagi. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa ini bukan merupakan umur kita yang panjang. Justru kata baginda Rasul, ini adalah merupakan umur sisa kita semua. Lantas bagaimana sisa umur kita ini akan dihadapkan kepada Allah? Apa yang akan diberikan kita kepada Allah? Kadang-kadang kita terlena dan terbuai oleh godaan dunia yang akan menghancurkan kehidupan kita. Masih banyak saudara kita yang lupa atas tugas kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu. Kenapa? Karena cirinya umat Islam, cirinya orang Islam, cirinya orang iman, cirinya orang mukmin adalah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, yakni ibadah salat yang 5 waktu. Tapi kadang kita lupa tugas kewajiban kita yang telah dijanjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Al-Jabari yang dirahmati Allah. Maka kita pikirkan arti dari sebuah kehidupan ini. Sudahkah kita punya arti yang sesungguhnya? Maka kita harus punya planning. Kalau kata anak-anak sekarang, kita harus punya tujuan konsep yang jelas. Ketika kita diberikan hidup oleh Allah, apa yang hendak kita lakukan dari kehidupan ini? Inilah syarat yang saat ini kita lakukan. Maka kalau seandainya keagungan di hadapan Allah karena salah satu jabatan, tahta, harta, maka kasihan bagi saudara-saudara kita yang di garis kemiskinan. Maka yang Allah perintahkan adalah ittaqullaha haitsu ma kuntum. Dimanapun Anda berada, maka bertakwalah. Ketika kita ada di pasar, ketika kita ada di tempat mal, maka disitulah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati kita ingat dengan Allah, hati kita dekat dengan Allah, hati kita senantiasa mengingat Allah. Kenapa? Karena kita punya konsep hidup ini. Karena kita punya tujuan arti dari sebuah kehidupan ini. Kalau kita sudah punya makna arti sesungguhnya, maka kita tidak akan pernah disia-siakan umur saat ini yang Allah berikan. Allah sayang banget kepada kita. Kita rindu sekali kepada Allah. Ibarat kita suami dan istri. Istri merindukan kasih sayang dari seorang suami.
Tidak mungkin suami pun tidak akan pernah mencintai kita. Logika kita bermain. Sebelum tauhid kita datang, seandainya kita cinta terhadap suami, suami sayang terhadap istri, maka timbal baliknya ini akan menghidupkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita pun sama. Ketika kita sadar dengan Allah, kita mengingat dengan Allah, kita mencintai Allah, kita rindu Allah, maka disitulah Allah akan merindukan kita semuanya. Inilah dari sebuah konsep kita, yakni wa ma khalaqtul jinna, yang betul-betul harus kita lakukan karena sudah janji kita di hadapan Allah. Jamaah sidang rahimakumullah. Yang keduanya, marilah tujuan arah hidup kita ini mau dibawa kemana. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merubah satu kaum kalau kaumnya itu sendiri tidak ingin merubah. Islam mengajarkan agar seluruh dimensi kehidupan baik spiritual, sosial, ekonomi hingga politik ditujukan untuk Allah, bukan semata-mata karena dunia. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita berbicara inna sholati wa nusuki wa mahyaya sampai akhir, tapi kita kadang lupa juga. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita lakukan hanya semata-mata bukan karena Allah, bukan karena ingin dipandang oleh manusia, tapi semata karena Allah. Inilah yang disayangkan jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita datang ke salah satu pengajian, ke majelis ilmu, hanya sebatas ingin dapat pujian dari manusia. Kita melaksanakan ibadah sholat semata-mata karena ingin dipandang bahwa kita ini ahli ibadah. Ketika kita memberikan kepada anak-anak yatim wal yatama wal masakin wabnis sabil, ketika kita ingin berbuat kepada anak-anak yatim, fakir miskin, tapi semata-mata bukan karena Allah, karena hanya sebatas sebuah ingin ada pengakuan dari manusia itu sendiri bahwa kita ini adalah orang alim. Sebaik-baiknya pakaiannya di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Sejelek-jeleknya pakaian kita belum tentu jelek di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika qalbunya amanu billah wa malaikatuh, dia mengimani kepada Allah semata. Dia hanya melaksanakan tugas Allah semata. Karena ini merupakan kebutuhan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita akan merasakan arti dari sebuah tujuan hidup kita ini. Mau dibawa kemana arah kita ini. Kadang-kadang ada salah satu penafsiran, la haula wa la quwwata illa billah. Pokoknya daya upaya hanyalah Allah yang memiliki. Dah, pokoknya gimana Allah aja dah. Bukan dalam artian seperti itu. Karena di situ ada kalimat Allah, maka hiduplah dulu kita semua. Bentuk ikhtiar kita semua. Bagaimana dalam mempolak kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari keridhaan yang sesungguhnya. Sesuai apa yang diharapkan oleh kita dalam penghujung doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wabil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Maka dalam tafsir Al-Zailani, ya dalam tafsiran Al-Zailani menyatakan bahwa segala seluruh aktivitas hidup bahkan mati kita pun itu semata-mata karena Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bersemangatlah terhadap hidup, sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah.
Ini kata baginda Rasulullah. Jangan pernah kita keluh kesah. Jangan pernah kita mudah aral. Jangan pernah kita mudah tersinggung. Semua kembalikan kepada Allah. Ketika kita dihina oleh manusia, jangan pernah kita ingin membalasnya. Ketika kita dikucilkan oleh manusia, jangan kita berkecil hati. Tetapi kalau kita semua sudah dikecilkan oleh Allah, makalah baru di situ kita berkecil hati. Kenapa? Berarti hidup kita sudah tidak ada gunanya di alam ini. Hadirin rahimakumullah yang amat saya hormati. Yang terakhir adalah tujuan hidup di akhir cerita kita. Tujuan akhir hidup kita adalah jelas. Semua orang-orang muslim, semua orang-orang mukmin punya tujuan konsep hidup yang akhir adalah yakni husnul khotimah, ingin masuk ke dalam surganya Allah. Yang dikejar bukan sekedar kesuksesan dunia semata, tetapi kita semua jelas hanyalah satu, menggapai keridhaan Allah. Ketika kita merasakan bahwa tujuan hidup kita hanyalah untuk menggapai husnul khatimah, lantas kita kembali muhasabah diri. Apa sih yang sebetulnya akan kita hantarkan di hadapan Allah? Sudah punya catatan apa kita di hadapan Allah ketika ajaluhum datang kepada kita? Ketika kematian datang kepada kita, sudahkah kita berbuat yang terbaik untuk Allah? Sudahkah kita mencontoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir ke muka bumi ini jelas, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Jabah sidang rahimakumullah yang amat saya hormati sekaligus Allah muliakan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kepada Tuhan dengan ridha dan diridhoinya. Semua kita berharap bahwa kematian itu datang, kita dalam keadaan membawa gambaran yang sangat baik di hadapan Allah. Tetapi kita bayangkan ketika kita enggan untuk melaksanakan perintah Allah, ketika kematian datang di hadapan Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kematian, begitu sakitnya kematian itu. Bagaimana ruhnya keluar dari jasadnya baginda Rasul? Beliau teriak-teriak, beliau menangis memanggil Jibril. Kenapa? Saking sakitnya ketika ruhnya akan kembali ke pangkuan Allah. Rasul merasakan sakit. Lantas kita yang begitu bergelimangan dosa akan seperti apa ketika kematian datang kepada kita? Ijrail datang kepada kita semuanya. Makanya Jibril dipanggil oleh baginda Rasul. Jibril, tolong sampaikan kepada Rabb, jikalau kematian umatku, tolong rasa sakitnya umatku ini tibankanlah, jatuhkanlah kepada diriku. Tolong sampaikan Jibril, hamba tak kuasa melihat umatku teriak-teriak, menahan rasa sakitnya kematian. Saya pun merasa sakitnya yang sangat luar biasa. Bagaimana umatku kelak, wahai Jibril? Inilah gambaran problematika yang harus kita hadapi di hadapan Allah. Maka jalan satu-satunya, jangan pernah kita meninggalkan apa yang telah kita janjikan di hadapan Allah. Kita akan melaksanakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah memasrahkan hidup kita ini. Salat kita hanyalah untuk Allah. Ibadah kita hanyalah untuk Allah. Berbuat amal pun ini hanyalah untuk Allah. Maka jangan pernah kita tinggalkan apa yang menjadi harapan kita semua. Ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat. Jamaah rahimakumullah yang amat saya hormati. Semoga poin 3 ini membawakan secercah harapan hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ibu bapak segenap tamu Allah yang dimuliakan. Kita tidak tahu kapan akan kematian itu akan datang. Kapan ajal akan datang menghampiri kita, kita tidak tahu.
Kalau seandainya saya pun tahu bahwa saat ini akan datang kematian, mungkin saya pun akan meninggalkan urusan dunia dan saya akan terus beribadah kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagaimana Adam alaihissalam meminta ampunan kepada Allah. Kalau kita pun tahu bahwa mati saat ini datang, mungkin kita akan berlomba-lomba untuk menuju Allah. Tetapi karena kita tidak tahu kematian akan datang, maka bersiap-siaplah ibu, segenap tamu Allah. Bapak-bapak, tamu Allah, bersiaplah. Ibu dan bapak sekalian. Kenapa saya mengatakan bersiaplah? Seperti ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika di rumah akan berangkat ke Masjid Al-Jabar yang megah ini, ibu sudah mempersiapkan bekal. Bekal nasinya, bekal uangnya, bekal segala-galanya. Supaya apa? Ketika datang ke Al-Jabar kita tidak sengsara, tidak susah untuk makan, tidak susah untuk minum. Ini pun sama ketika Ijrail memanggil kita, siapkan segala sesuatu yang akan datang ketika kematian itu datang menghampiri kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, marilah kita renungkan, kita bayangkan sejauh mana pengabdian kita kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita sampai saat ini. Bayangkan kedua orang tua kita saat ini telah kembali ke pangkuan Ilahi Rabb. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita permohonkan permohonan kepada kedua orang tua kita ketika beliau sudah meninggal? Lantas bagaimana ketika kedua orang tua masih ada? Inilah cerminan menuju tangga kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, itulah yang bisa saya antarkan pada siang ini. Semoga bermanfaat khusus untuk saya pribadi, juga umumnya jamaah Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baiknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kekurangannya itu adalah merupakan kekurangan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Amin. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita semuanya. Allah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita. Allah mengangkatkan derajat kehidupan kita. Allah mencerdaskan anak-anak kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-citanya Allah ijabah dan Allah kabul. Nas'alukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.